Assalamualaikum teman-teman, ini baru pertama kali lagi aku mau ngobrol panjang lebar. Jadi ada kejadian yang ajaib ya. Jadi beberapa waktu yang lalu itu aku kan menulis apa aja hal-hal yang luput ketika kita memberikan bantuan ke area bencana. Karena aku ini kan orang baksos ya guys, jadi pengamatan aku ada gitu loh. Nah, waktu itu aku sama sekali tidak tahu siapa yang bisa bantu aku untuk menyalurkan. Kalau misalnya ada bantuan tuh aku nggak tahu ada siapa gitu di daerah bencana, itu nggak punya kenalan sama sekali guys. Makanya cuma bisa nangis terus setiap hari kalau lihat TikTok itu sedih gitu ya. Terus cuma bisa nulis buat siapa tahu kalau ada sukarelawan yang membaca postingan aku, tolong item-item tersebut, misalnya contoh misalnya pembalut wanita gitu kan, sendal jepit. Nah, itu sering luput gitu loh. Jadi aku tuh berdasarkan observasi aku nulislah beberapa item yang menurut aku harus diperhatiin kalau kita mau membantu sebuah area bencana. Nah, sambil dalam hati tuh, aduh, nggak bisa bantu karena aku tuh nggak bisa kalau nyalurin orang itu nggak aku kenal bener gitu, karena pernah pengalaman dulu bantu korban gempa di Lombok, kita kasih waktu itu mungkin setara 10 juta sekarang gitu ya, tapi nggak ada laporannya guys gitu loh, makanya agak trauma gitu kan. Nah, nggak lama, mungkin cuma selang 2-3 hari dari postingan aku itu, tiba-tiba aku lihat postingan status WA-nya salah satu kenalan aku. Ternyata dia sedang ada di Sumatera Barat, di Padang. Aku nggak tahu dia tinggal di mana, pokoknya dia lagi di Sumatera Barat, lagi bantu korban bencana di Sumatera Barat. Nah, langsung aku WA beliau kan, namanya Kang Fuad. Halo Kang Fuad. Langsung Kang Fuad, aku mau dong, aku bilang, karena aku kenal orang ini guys ya, aku kenal dan dia udah ngerti baksos aku kayak gimana. Jadi baksos Katisha itu kan bener-bener laporannya itu pakai video ya guys, segala-gala dilaporin pakai video, nggak bisa nggak pakai video. Jadi harus transparan banget, nyalurin uang berapa berapa berapa, harus ada rinciannya. Soalnya itu tuh uang rame-rame ya guys ya, jadi harus ada moral responsibilities-nya gitu. Nggak bisa cuma terima duit terus nggak ada apa ujungnya gitu ya. Nah, alhamdulillah aku langsung transfer, terus aku umumin lah jadi aku tuh punya WA grup khusus teman-teman donatur bakso Kartisa. Di situ aku langsung bilang, ayo, ini ada teman aku lagi di Sumatera Barat, siapa yang mau nyumbang? Aku udah nyumbang nih 1 juta, aku bilang. Terus tiba-tiba langsung temanku, terus tau nggak, itu aku malam-malam banget karena lagi sibuk banget, aku cuma bisa posting malam, subuh-subuh sekitar jam 4 itu Mbak Murni transfer 300.000. Abis itu pagi-paginya Teh Megi bilang, telat nggak aku nih, aku mau ikutan juga. Enggak, aku bilang ayo kita rame-rame transfer 500.000. Kemudian anteng, abis itu diem. Nah, aku bilang mungkin cuma segini gitu kan. Tahu-tahu Cita, masih bisa nggak ikutan? Ayo, hayo 250.000. Akhirnya, udah nih, udah aku transfer lah duit itu ke kurang lebih 2 juta ya, 2 juta kurang dikit. Tiba-tiba sahabat aku nggak kebaca, katanya ketimpa, katanya WA-nya baru tahu tadi baca. Aku bisa nggak, masih bisa nggak? Aku tanya dulu ke Kang, aku WA, Kang ini ada yang mau susulan, bisa nggak? Masih bisa, dia bilang. Ya udah, akhirnya guys dalam waktu cuma berapa jam itu terkumpul 3 juta kurang 50.000 guys. 3 juta kurang 50. Dan kalian percaya nggak apa yang aku ceritain ini? Semua item, hampir semua item yang aku bilang ini perlu, ini perlu, ini perlu, yang aku tulis di TikTok beberapa hari sebelum itu tuh, alhamdulillah kita udah bisa kasih semua. Dan itu benar-benar dibeliin sama Kang Fuad dan dibagiin ke desa Malalo, desa yang hanyut diterjang banjir bandang di Sumatera Barat. Nah, abis itu kita kan ada susulan yang dari Yuli itu. Akhirnya aku bilang nggak bisa kalau semua dikasihin ke Malalo. Coba daerah lain yang di Sumatera Barat juga yang benar-benar juga hancur. Ya udah, akhirnya uang yang donasi yang terakhir itu kita beliin sarung guys gitu loh, untuk di desa Malala namanya. Nah, jadi totalnya. Nah, sekarang tuh lagi berpikir-pikir di dalam hati, lagi ngomong-ngomong gitu sama Allah, ya Allah gimana ya kalau ada yang di Aceh gitu, pengen bantu yang di Aceh gitu loh guys.
tapi pengen yang amanah, jadi kan enak ngelaporinnya ke teman-teman gitu kan, karena ini kan bukan uangku aja ya, tapi uang rame-rame gitu loh guys, gitu loh. Jadi alhamdulillahnya teman-teman seneng karena semua uang yang mereka donasiin ke aku tuh aku salurkan langsung ke Kang Fuad tanpa potongan. Nah itu pun tapi kita ada potongan waktu di daerah bencananya, karena mereka katanya perlu untuk transportasi, untuk ekspedisi, jadi barangnya dikirim ya, itu wajar lah ya gitu loh. Nah jadi aku itu merasa terharu, merasa bahagia banget, merasa bangga ya kan, bangga lah aku gitu, karena baksosku ini geraknya cepat gitu. Jadi kami tuh nggak banyak bottleneck policy, jadi nggak banyak omong-omong doang, nggak action yang banyak, tuk 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 jalan, tuk 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 jalan, itu hebatnya, itu dahsyatnya sahabat-sahabat aku guys, luar biasa lah mereka itu guys. Nah, jadi Kang Fuad juga sampai ya terharu, apa respect banget gitu loh sama gerakan kita gitu, cepet banget kita gitu, nggak banyak ini, nggak banyak itu, transfer 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 gitu loh. Alhamdulillah, jadi semua apa yang aku omongin di VT itu terkabul, sudah terkirim, semua kita kirim ini, bahkan kita sumbangin ember besar. Pas aku ngobrol langsung tuh sama orang Malalonya, Uni Wulan namanya, Uni itu ember gimana kepake nggak, dia bilang ya Allah Bu itu kepake banget, kita tuh nggak ada wadah buat naruh air bersih, jadi kekirim tuh dua, karena harga ember tuh mahal, hampir berapa ya, kok nggak salah hampir 200.000 kurang gitu satu bijinya. Aku bilang kalau kayak gitu kalian pakainya gantian, aku bilang kayak gitu, karena kita nggak bisa sumbang yang banyak-banyak kan gitu. Jadi ya mudah-mudahan warga di sana akur, saling bantu, bisa tuker-tukeran gitu. Ini sendal jepit nih, sering sering ketinggalan loh sendal jepit. Padahal sendal jepit itu penting loh, apalagi orang-orang kan udah hanyut kayak gitu, udah banjir gitu, sendalnya kemana gitu kan, takutnya luka gitu kan, kena apa. Sarung juga perlu, kalau misalnya selimut itu kan susah, jadi mendingan sarung. Sarung itu kan minimal dia bisa buat melindungi dirinya sendiri, yang tipis tuh jadilah dulu gitu untuk sementara gitu loh, sebelum datang yang selimut besar-besar kayak gitu. Duh kesian banget. Aku tuh ya sampai hampir tiap hari tuh ya bawaan aku tuh bete, mood aku turun banget karena aku tuh nangis terus guys tiap hari lihat, ya Allah ada yang bayi dibawa pakai ember gitu ya untuk menyelamatkan bayi itu, ada ibu yang dibopong anaknya, pada anaknya tuh udah kecapean, udah nggak pakai alas kaki, ngebopong ibunya berkilo-kilo jalan, ada bapak yang aduh pokoknya sakit banget hati ini ya, sakit rasanya gitu loh, bener loh. Jadi guys, aku nggak ngerti lagi kenapa pemerintah segitu keras kepalanya yang gitu loh, nggak mau bikin ini. Tau lah, pusing lah liatnya. Dan sekarang banjir lagi kan, kejadian lagi banjir lagi, serangan air lagi gitu loh, dan mereka udah sampai terendam lagi, seatap-atap lagi gitu loh guys. Jadi aku tuh bersyukur banget, walaupun kami cuma bisa sumbang sedikit, tapi at least kami menyumbang gitu loh. Ini pengennya sih nyumbang yang di Aceh, tapi belum ada tuh channelnya. Siapa tahu teman-teman ada yang bisa dipercaya gitu, bisa kontak aku lah gitu ya. Kita bantu lah sebisa-bisanya. Karena fokus bakso saya itu sebenarnya Jawa Barat, di daerah Jawa Barat, daerah Sumedang, Garut, gitu-gitu deh. Subang, Pengalengan, Ciwidey, gitu-gitu daerahnya. Paling banyak sih kita di Sumedang sama Garut, paling sering di situ. Jadi ya guys, mudah-mudahan ya Allah lancarkan rezeki kami ya Allah, supaya bisa bantu saudara-saudara kami yang terkena musibah, dan saudara kami yang terkena musibah diberikan kekuatan luar biasa ya Allah. Sedih banget lah pokoknya. Itulah ceritaku ya. Jadi emang Allah udah menuntun jalan kami untuk bisa beri bantuan pada saat masih dalam pikiran aja udah bisa terwujud, alhamdulillah. Terima kasih ya teman-teman udah dengerin ocehan aku tentang bakso aku kali ini. Oh ya, ini mau kena dari teman aku, seorang Katolik. Ya Yuli, thank you banget ya Yul, mau kenanya cantik banget. Aku pakai sholat terus.